pada pagi hari ini, yaitu alhamdulillah kepada kita untuk mengawali pagi ini dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Di dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menunjukkan tentang keutamaan daripada sholat subuh. Man sholat subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau hidup punya jaminan, itu kadang-kadang membuat kita tenang. Mobil ada jaminannya, kesehatan ada jaminannya, jiwa ada jaminannya, pendidikan ada jaminannya. Kalau semua kita asuransikan kehidupan kita tenang. Bawa mobil terserempet sedikit, alhamdulillah nanti clear. Ketika sakit, apalagi asuransinya tinggi, itu kita tenang. Dapat karena VIP. Kalau ada yang meninggal, kita pun tenang, dapat uang. Kemudian macam-macam. Itu kalau kita hidup betul-betul diam, betul-betul semuanya punya asuransi. Tapi jangan kalau Allah asuransi manusia ini, kadang-kadang manusia ini tipu-tipu. Udah sampai kita tiap bulan kita bayar, ketika sakit, bapak gak sakit. Kita asuransikan pendidikan anak, sampai kita tahu puluhan tahun, rupanya dikorupsi. Kita sampai asuransikan macam-macam asuransi manusia kita lakukan, rupanya banyak juga errornya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, Rasulullah SAW sebutkan, man sholat sholat as-subh fahuwa fi dhimmatillah, dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu orang-orang musyrik di Mekah itu yang tidak punya suku di Quraisy, itu mereka kalau dapat perlindungan daripada salah satu suku itu betul-betul tenang. Ketika ketemu ini kita dia dalam jaminan suku sebulan, dia dalam jaminan suku sebulan, sehingga membuat tenang. Begitu pula orang-orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dia betul-betul dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau berada dalam jaminan Allah, dipastikan hari tersebut betul-betul dia mendapatkan kebaikan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada dulu seorang pemimpin yang terkenal dengan kezalimannya, Hajjaj bin Yusuf. Apa yang dilakukannya? Ini bahkan membunuh anak-anak sahabat Musa. Jadi ketika dia memimpin zalim, apa yang dia lakukan? Ketika dia ingin berbuat buruk pada seseorang, disuruh tanya dulu, ada sholat subuh jamaah? Kalau sholat subuh jamaah tidak mau diganggu, karena Rasulullah bilang, fala yakubannakum, janganlah sesekali kalian berbuat buruk kepada orang yang berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayakhudhu, kalau kalian berbuat buruk kepada orang-orang yang berada dalam jaminan Allah, maka Allah akan betul-betul membalas kalian. Dia berbuat baik tapi masih takut dengan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat subuh secara berjamaah. Kemudian jemaah dirahmati Allah, muslim wa iyya nafsi. Di dalam kehidupan kadang-kadang yang menginginkan keburukan kepada kita tidak tahu siapa. Kadang-kadang orang yang terdekat dengan kita, kadang-kadang orang yang tak kenal dengan kita, macam-macam. Maka sebagai seorang muslim kita harus punya kejayaan, harus ada hisab, harus ada benteng untuk melindungi kita daripada keburukan-keburukan yang nampak ataupun negatif, yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Maka di antara hal-hal yang bisa menjadikan bagi kita perlindungan yaitu doa-doa. Di antaranya adalah zikir pagi dan petang, minimal setelah sholat. Setelah sholat apa yang kita lakukan? Yaitu membaca ayat-ayat perlindungan. Kita lakukan jangan baru membaca ketika sudah dapat kejadian. Dulu di zaman Rasulullah ada sahabat yang mengaku kepada baginda Rasulullah SAW disengat sama kalajengking. Dia waktu sore tersebut disengat dengan oleh kalajengking. Kemudian apa kata Rasulullah? Coba kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali maka kamu tidak akan pernah mendapatkan keburukan. Jadi kita tidak pernah tahu siapa yang menginginkan keburukan kepada kita, yang dapat memberikan
keburukan kepada kita, maka kita sebagai seorang muslim harus punya hisnul benteng daripada tuduhan-tuduhan tersebut, kejahatan-kejahatan tersebut. Di antaranya adalah membaca ayat-ayat perlindungan. Di antaranya yang paling mudah yaitu 3 dulu dibaca. Ya, keburukan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Apalagi kalau punya anak, ada anak kecil masih bayi, itu sebelum tidur dibaca, kemudian dilindungi dari godaan-godaan atau dari gangguan-gangguan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jangan setelah sholat baru assalamualaikum. Bahkan yang Allah yang sering kita lakukan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini wasiat Rasul yang luar biasa. Ketika ada orang miskin datang kepada Rasulullah, mengadu kepada beliau, wahai Rasulullah, ada ahli busur penduduk. Ini orang-orang kaya telah melampaui kami daripada amalan-amalan yang bisa mereka kerjakan. Yusallu katakan usalli, mereka sholat sama seperti kami sholat. Ya syukur dalam nasu, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi wahai Rasulullah, mereka ini bisa bersedekah dengan harta mereka. Kami tidak bisa bersedekah, tidak punya harta. Maka bagaimana nasib kami wahai Rasulullah? Nah, Rasulullah bilang, bukan dalam riwayat Rasulullah bilang, bukankah alaihissalam ja'ala lakum ma tasaddaqu, bukankah Allah telah memberikan kepada kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Dalam riwayat lain Rasulullah memberikan amalan kepada sahabat-sahabat. Apa amalan yang Rasulullah berikan? Kata Rasulullah, kalau kalian mengamalkan amalan ini, kalian bisa mengejar ketertinggalan kalian daripada orang-orang tersebut, dan tidak ada orang yang bisa menyamai dengan amalan kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama. Maka Rasulullah mengajarkan yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan seterusnya. Itu senang, orang-orang fakir itu senang. Ketika pulang, apa yang terjadi? Mereka alhamdulillah bisa melampaui orang yang kaya daripada amalan-amalan. Rupanya apa yang terjadi? Amalan tersebut bocor. Diamalkan oleh orang-orang yang kaya. Datang dari Rasulullah, wahai Rasulullah, ini orang kaya mengamalkan juga. Rasulullah cuma tersenyum, kemudian mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah. Kebaikan itu karunia Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka kalau ingin dapat banyak keuntungan di hari tersebut, kita beramalnya tiap hari ini. Tidak usah fokus ke 50 tahun ke depan. Hari ini kita maksimalkan apa yang bisa kita lakukan daripada ketaatan kita kerjakan. Tidak lagi kita dipikir setelah sholat dan diperintahkan menyambut semampunya. Tapi dengan syarat jangan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lebih utama. Baik, ini sekedar nasihat untuk diri sendiri dan untuk bersama. Baik, terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita, yaitu masih di dalam pembahasan surah Al-Baqarah. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa yang dilakukan oleh Bani Israil kepada perjanjian yang telah mereka lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan ancaman balasan daripada pelanggaran janji yang mereka lakukan. Wa inna madallahu mitsaqakum wa rafa'na fawqakum ma atainakum bihi. Ini sebelumnya. Kemudian selanjutnya ketika Allah Subhanahu wa taala membuat mereka yaitu sesuai dengan permintaan mereka, yaitu di hari Sabtu mereka minta ada hari yang dikhususkan untuk ibadah. Allah berikan hari Sabtu. Tapi apa yang terjadi? Mereka melanggar pelanggaran tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala hukum mereka menjadi qiradatan khasiin, menjadi qiradat, yaitu kera, monyet yang hina gara-gara pelanggaran yang mereka lakukan. Kita sebutkan di tempatnya di mana, kemudian apa yang terjadi dengan kaumnya, pelanggaran apa yang mereka lakukan. Selanjutnya masih menjelaskan juga tentang Bani Israil. Kita sudah sebutkan bahwa cerita tentang Bani Israil termasuk cerita yang paling banyak di dalam Al-Quran. Cerita pelanggaran, cerita kedurhakaan,
cerita mana betul cerita-cerita tentang Bani Israil untuk apa? Untuk yang pertama menjadi pelajaran. Kepada siapa pelajarannya? Kepada mereka Bani Israil yang pertama, yang hidup setelahnya, yang hidup setelah sampai kepada kita sekarang, dan yang kedua juga kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Jangan berhati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi, dan tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'muru an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Orang Bani Israil itu mengatakan, atattakhiduna huzwa, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjadikan atattakhiduna huzwa, apakah engkau hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Qala, Nabi Musa berkata, alhamdulillah an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah satu daripada orang-orang yang jahil. Kenapa Allah perintahkan untuk menyembelih sapi betina? Apa sebabnya? Maka jemaah Allah di dalam kitab tafsir disebutkan apa sebab Allah perintahkan Bani Israil untuk menyembelih sapi betina. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya ada kejadian di Bani Israil. Disebutkan hadatsana Hasan bin Muhammad bin Sa'fah, hadatsana Yazid bin Harun, anba'ana Hisham bin Hasan an Muhammad bin Sirin, an Ubaidah as-Sulmani qala kana rajulun min Bani Israil aqiman la yulam. Jadi di zaman Nabi Musa tersebut ada Bani Israil, seorang Bani Israil yang tak punya keturunan, aqim, mandul. Wa kana lahu kathir, dia ini punya harta yang sangat banyak, tapi tak punya waris. Punya harta banyak, tapi tak punya ahli waris daripada keturunannya. Kemudian wakana ibnu akhihi warathahu, yang dia punya daripada ahli warisnya siapa? Anak daripada saudara laki-lakinya, ada umurnya. Jadi dia punya saudara laki-laki, saudara laki-laki punya anak. Anak inilah cuma satu-satunya ahli waris daripada lelaki yang kaya. Apa yang terjadi? Rupanya anak ini sudah miskin, keluarga ini miskin, sehingga lihat-lihat dari mana saya dapat harta, dari mana saya dapat harta. Dilihatlah kepada pamannya yang memiliki harta tapi tidak punya anak. Ini pas sekali. Kalau paman ini meninggal, ahli warisnya cuma dia. Akhirnya dia nunggu kapan mati. Akhirnya apa yang dilakukan? Karena kecintaan dia kepada harta, betul-betul susah hidupnya. Inilah contohnya dalam baca. Kalian cinta harta dengan kecintaan yang amat berlebih. Kalau orang sudah fokus kepada harta dari situ saja, nggak memikirkan luasnya karunia Allah yang baik, padahal sumber rezeki itu banyak. Tapi dia cuma fokus kepada ini harta banyak daripada paman, ini harta banyak daripada paman. Saya dapat berapa? Apa yang dilakukan oleh lelaki ini, ada umurnya ini, dibunuhlah pamannya ini supaya cepat dapat harta. Ketika itu di Bani Israil ada dua kampung yang terkenal di besar. Pemuda ini bisa ditampung. Apa yang terjadi setelah dibunuh pamannya, dibawa ayahnya tersebut ke kampung sebelah. Sehingga ketika pagi harinya dia datang ke kampung sebelah, kemudian mengatakan, siapa yang bunuh paman saya? Akhirnya tidak ada yang mau mengakui siapa, padahal dia bunuh. Dibawalah kepada Nabi Musa, bahkan dia memprovokasi orang kampungnya mengatakan, saya ahli warisnya, mereka membunuh paman saya. Maka kampung ini hampir terjadi pertumpahan darah dengan kampung sebelah. Padahal dia yang buat musuh, dia yang buat masalah. Akhirnya karena ini pun hampir terjadi pertumpahan darah, maka ada orang-orang
yang mengatakan kepada warga-warganya, di tengah-tengah kita ada nabi, di tengah-tengah kita ada rasul yang Allah utus. Kenapa tak kita bawa permasalahan ini kepada nabi yang diutus? Itu utusan Allah. Maka semuanya sepakat untuk mencari solusi kepada Nabi Musa. Maka ketika datang kepada Nabi Musa, menceritakan kepada Nabi Musa tentang apa yang terjadi, apa yang dilakukan Nabi Musa. Turun wahyu daripada Allah, Inna Allah ya'muru an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Di sini orang bingung. Ini masalah pembunuhan, tapi kok yang disuruh menyembelih sapi? Apa hubungan antara pembunuhan dengan penyembelihan sapi? Di sini orang Bani Israil marah, jengkel dengan nabinya, marah dengan nabinya. Kenapa? Ini kami ingin tahu siapa yang bunuh. Engkau dengan Tuhanmu nyuruh menyembelih sapi, apa hubungannya? Kenapa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak patut dilakukan oleh seorang hamba? Ini tidak patut dilakukan oleh kita yang merupakan hamba Allah. Kenapa? Segala perintah yang Allah perintahkan itu seharusnya apa yang kita lakukan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Bukan sami'na wa ata'na, bukan dengar kemudian bermaksiat. Tidak mau memenuhi apa yang diperintahkan. Harus sami'na wa ata'na. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, apapun yang telah kami perintahkan, maka lakukanlah perintahkan tersebut tanpa banyak bertanya. Karena kita tahu tidak ada satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita kecuali dalam perintah tersebut ada manfaat. Tidak ada larangan yang Allah larang kepada kita kecuali dalam larangan tersebut pasti ada mudarat. Pasti ada mudarat. Allah berfirman di awal, kenapa yang saya perintahkan adalah untuk menyembelih sapi. Allah tak sebutkan di awal. Nanti di akhir pada waktu di akhir cerita tentang sapi ini baru dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagaimana setelah disembelih sapi maka ambil bagian daripada sapi tersebut. Ada yang mengatakan tulangnya, ada yang mengatakan dagingnya, sebagian dimakan, sebagian diambil, yaitu untuk dimukulkan kepada mayat tadi. Maka Allah kembalikan mayat tersebut untuk menjadi hidup. Kemudian ditanya, siapa yang bunuh kamu? Yang bunuh saya adalah anakku keponakan saya sendiri. Setelah diketahui meninggal lagi, selesai permasalahan. Tapi mereka tidak langsung mau menerima apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Allah perintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi, ada Allah perintahkan siapa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah sebutkan kalimat baqarah, sapi betina ini dengan nakirah. Terserah sapi betina mana saja, warna apa saja, milik siapa saja, keadaannya bagaimanapun, silahkan yang penting sapi betina. Yang penting sapi betina. Tapi mereka tidak mau. Kenapa tidak mau? Tidak logis antara pembunuhan dengan menyembelih sapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang memberikan perintah kepada kita, perintah yang tidak masuk akal kita. Sebenarnya kalau akal kita cukup, kita betul-betul paham dengan perintah Allah. Tapi akal kita tidak cukup untuk mencerna apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita disuruh sholat, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kita tidak pernah tahu kenapa sholat subuh 2 rakaat. Oh, karena orang ngantuk, makanya 2 aja jangan banyak. Itu pikiran kita. Tapi kita tidak pernah tahu hakikat. Kenapa Allah sholat perintahkan kita sholat subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Tidak pernah tahu. Kenapa gerakan sholat seperti ini? Rasulullah cuma diperintahkan oleh Jibril, tentu atas utusan daripada Allah. Sholli kama ra'aitani usolli. Jibril bilang sama Rasulullah, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat. Maka Rasulullah pun perintahkan kepada para sahabat, kepada para orang, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tidak ada diperintahkan, jangan tidak ada ini hukumnya. Kenapa hukum? Kenapa tidak? Kenapa tidak jalan-jalan sedikit? Kenapa? Enggak. Kalau
tingkatan kita nggak sejajar, maka untuk bertanya itu nggak bagus. Apalagi pertanyaan untuk ngikirah, untuk melawan. Pembantu sama majikan disuruh pel teras. Kenapa saya pel teras? Kenapa teras yang dipel? Itu kira-kira majikan bagaimana? Itu pembantu maksudnya hak atas diri sendiri. Maka di sini telah Allah Bani Israil ketika diperintahkan oleh Allah, mereka ada keinginan untuk tidak mau melakukan perintah tersebut. Bagaimana cara mereka? Mereka dengan bertanya-tanya. Banyak betul pertanyaan. Rupanya Allah telah memerintahkan mereka untuk melakukan perkara tersebut, tapi setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang detail tadi, sehingga mereka menjadi sulit untuk mencari saksi sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal awalnya at-tadbahu baqarah, terserah sapi mana saja yang menjadi sapi betina kamu sembelih. Disebutkan oleh para ulama tafsir, kenapa sapi? Disebutkan karena dulu mereka mengagungkan sapi, menjadikan Tuhan itu daripada sapi, sehingga disembelih ketuhanan tersebut, yaitu disuruh perintah untuk menyembelih sapi. Mereka bilang at-takhiduna huzwa. Mereka bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai guyonan, lelucon? Jangan buat lucu lah. Ini apa hubungannya sapi dengan pembunuhan? At-takhiduna huzwa. Kalau didengar sama orang-orang ditanya boleh sapi, kenapa? Karena ini ada orang yang mati, diketahui dia. At-takhiduna huzwa. Untuk ejekan, apakah kamu akan menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai ejekan? Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa kasih tahu. Qala a'udzubillahi minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah daripada orang-orang yang jahil. Maknanya apa? Kalau orang tahu tentang bagaimana kesempurnaan Allah, mereka akan langsung cepat-cepat menjalankan perintah Allah. Kalau paham betul tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Allah Maha Baik, Allah tak pernah menzalimi, Allah Maha Pemurah. Semua sifat-sifat Allah kalau kita dengar, apapun perintahnya khusus untuk kita. Kita yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sahabat-sahabat dekat baginda Rasulullah, itu kalau diperintahkan oleh Rasulullah, mereka akan banyak nanya. Mereka akan banyak nanya. Abu Bakar As-Siddiq ketika dikasih tahu, bukan melalui Rasulullah langsung. Abu Lahab yang kata Abu Jahal yang datang kepada Abu Bakar. Kata kawan-kawan dia pergi ke Baitul Maqdis, balik lagi dalam semalam. Kamu percaya? Ditanya siapa yang menyampaikan? Kawan-kawan Muhammad. Kalau dia yang menyampaikan, saya percaya. Kenal betul dengan Nabi Muhammad, dia tak pernah bohong. Tak pernah bohong. Kemudian sahabat yang lain yang kenal dengan baginda Rasulullah, ketika Rasulullah SAW masuk masjid, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mencampakkan silam beliau. Biasanya tertib, tapi ketika masuk masjid ketika itu dicampakkan silam beliau. Apa yang terjadi kepada sahabat yang lain? Sahabat yang lihat Rasulullah campak silam, masuk masjid semua campak silam. Ketika dilihat oleh Rasulullah, apa yang kalian lakukan? Apa jawaban mereka? Kami melihat engkau melakukan demikian. Nah, makanya Abdullah bin Mas'ud itu ketika Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, silahkan duduk kalian, duduklah kalian. Beliau di mana posisinya? Di luar, lagi di jalan. Terdengar perintah daripada Rasul, duduklah kalian, duduk di jalan. Dengar perintah, padahal yang disuruh di dalam. Jadi ketika Rasulullah berjalan, dia kenapa di sini? Saya mendengar perintah daripada Rasul, duduklah, saya tidak mau melanggar perintah Rasul. Ini bagaimana ketaatan para sahabat kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pengikut Nabi Musa tidak seperti ini. Pengikut Nabi Musa itu betul-betul menggilirkan nabinya. Makanya Rasulullah pernah bilang, rahimahullah Musa, Allah rahmati Nabi Musa. Fakatu dia bi'athar min hadha, disakiti oleh kaumnya lebih berat daripada apa yang saya dapat daripada kaum saya. Ini Nabi Musa. Atas Allah sembelih sapi atasnya sembelih sapi begini. Kemudian mereka tanya, apa pertanyaan mereka? Sapinya yang bagaimana? Allah jawab, enggak terlalu tua, enggak terlalu muda, antara keduanya. Warnanya apa? Disebutkan warnanya itu kuning, tapi kuningnya enggak, kuningnya harus ketika kita lihat betul-betul menarik perhatian.
Kemudian ditanya, ini sapi yang sudah dipakai untuk menggembala atau tidak? Dikasih tahu sapinya tak pernah dipakai. Akhirnya tetap diperintahkan oleh Allah, kerjakan apa yang diperintahkan. Mereka kebingungan jadi sapi. Mana sapi betina yang disebutkan sifat-sifatnya? Rupanya didatangi pada satu orang, cuma satu orang saja yang hidup bersama ibunya, tidak ada ayahnya lagi. Cuma sapi itu satu tok. Ketika mereka datang minta sapi tersebut, tidak dikasih ke anak. Kemudian karena wasiat dari orang tua, ketika mereka bilang jual, kami akhirnya dilipat gandakan kurungan, kami lipat. Akhirnya mereka menyesal. Ya Allah, susah betul cari. Coba dikerjakan dari awal sudah selesai. Setelah mereka dapat sapi tersebut disembelih, dilakukan sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Musa, maka baru tahu rupanya pembunuhnya adalah keponakannya, anak ayah dari Nabi tersebut. Ini bagaimana bisa daripada Inna Allah ayat Al-Quran dan Al-Baqarah. Ayat selanjutnya lagi kita ambil, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma fihi. Mereka berkata, "Oh lana rabbaka." Inilah kurang adabnya pengikut Nabi Musa. Bagaimana kurang adab? Wahai Musa, coba kamu tanya kepada Tuhan kamu. Padahal Tuhannya Nabi Musa Tuhan mereka juga. Tapi tidak mereka. Coba tanya kepada Tuhan kamu. Wahai sapi yang bagaimana? Kalau pengikutnya Nabi Muhammad bagaimana? Quran Sabila. Demi Allah, tidaklah engkau mengarungi sungai kecuali kami ikut dengannya. Tidaklah engkau berperang kecuali kami akan ikut bersama. Jangan khawatir, kami akan selalu membersamai. Ini pengikut baginda Rasulullah. Tapi pengikutnya Nabi Musa, maka di dalam ayat yang pernah kita bahas, inhakat tawarabbuka faqatilah. Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhan berperang. Tapi itu di sini. Kalau Tuhan kasih tahu, baru kami masuk. Ini bagaimana pengikutnya Nabi Musa. Mereka bertanya, "Manahi?" Sapi yang bagaimana? Qala innahu yaqul innaha baqaratun la faridun wa la bikrun. Sesungguhnya sapi yang diperintahkan yaitu bagaimana? Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Awalan baina dzalik, di antara keduanya. Fa'alu ma tu'maru, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Nanya lagi. Makanya pertanyaan-pertanyaan ini para ulama membagi. Karena ada sabda daripada Rasulullah yaitu apa? Dilarang, yaitu kathratus soal, terlalu banyak bertanya. Juga disebutkan di dalam Al-Quran, la tas'al asya itu dalam tasukku. Jangan terlalu banyak nanya. Kalau nanti sudah dijelaskan akan membuat kalian sulit. Itu di dalam Al-Quran. Ini para ulama menyebutkan kalau masih turun wahyu, jangan terlalu banyak nanya. Tunggu saja. Lebih fokus kepada menuntut ilmu daripada bertanya. Ini ketika turun wahyu. Nah, kemudian para ulama membagi pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan yang wajib, ada pertanyaan yang sunnah, ada pertanyaan yang mubah, ada pertanyaan yang makruh, ada pertanyaan yang haram. Yang wajib bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kewajiban yang mesti kita laksanakan tapi kita tidak tahu. Bentar lagi puasa, wajib puasa Ramadan. Nggak tahu cara puasa, wajib nanya. Sholat, nggak tahu cara sholat, wajib nanya tentang sholat fardu. Pertanyaan sunnah, amalan-amalan sunnah yang dianjurkan untuk kita kerjakan tapi kita tidak tahu cara mengerjakannya, maka disunahkan untuk bertanya. Nah, tapi lebih utama untuk menyibukkan diri dengan belajar daripada bertanya. Pertanyaan yang diharapkan bagaimana? Pertanyaan mukjizat, yaitu kalau memang betul Nabi coba turunkan azab. Kalau kamu ini coba, ini pertanyaan-pertanyaan yang bilang, atau pertanyaan-pertanyaan gara-gara pertanyaan tersebut membuat orang sulit. Ketika Rasulullah dulu pernah mengatakan haji wajib, dan orang tanya apakah dia tahu? Rasulullah berjawab, apakah dia tahu? Rasulullah bilang, kalau saya jawab dia, bagaimana? Tentu kalian akan tahu. Kalau dia tahu, ini sekali seumur hidup dia susah. Antrinya puluhan tahun. Ini kalau tiap tahun disuruh bagaimana? Makin berat lagi. Makanya turun ayat la tas'al asya in kahdalahu tasuk. Baik, Imam Rahimahullah, kita ambil tajwidnya.
ayat 60